Oke, selamat datang kembali di Lengkapan Otomotif. Di kesempatan hari ini, gue pengen ngebahas salah satu full size dari Honda sedan ya, yaitu Honda Accord 2011. Tapi yang di sebelah gue ini variannya udah berbeda. Dia udah facelift dan kebetulan yang unit samping gue ini lagi dijual gitu. Makanya kita simak terus ya video ini sampai akhir ya. Dan pertama kita bahas dari bagian depan dulu ya. Ya oke, sekarang kita bahas dulu dari bagian depan dari Honda Accord ini. Yang perbedaannya dari antara ini dengan yang sebelum facelift itu di grill depannya. Ini grill depannya baru. Nah, sekarang kalau kita bahas dari lampunya. Lampunya masih yang standar ya, belum ada proyektor, masih multi reflektor. Di bawahnya ada fog lampnya. Kalau kita lihat headlampnya ini udah kayak di smoke ya, agak warna hitam. Itu bahan pabriknya kayak gini standarnya. Dan menurut gua desainnya itu terkesan agak sedikit apa ya? Beda sama Camry ya. Kalau Camry lebih sporty, tampangnya kalau ini lebih elegan gitu. Makanya kalau untuk anak muda kayaknya agak kurang cocok. Sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita udah ke bagian samping dari Honda Odyssey ini. Tapi sebelum kita bahas yang sampingnya, kita bahas tuh dari bannya ya. Di sini dia pakai ring 17, bannya 225/50 dan bannya Michelin. Ini untuk standarnya Honda Accord Michelin ya biasanya. Kelebihannya apa sih dari Michelin ini? Jadi dia untuk grip itu lebih bagus gripnya dan dia nggak bising ke kabin, jadi lebih nyaman untuk mengemudinya, nggak ada suara-suara dari luar ya. Terus kita naik sekarang, dan di sini yang gue suka dari Honda Accord ini kacanya kayak kaca biasa ya gitu ya, tapi di sini dalamnya ada rain sensornya di sini, jadi untuk mendeteksi kalau ada hujan. Kalau ada hujan dia langsung nyala sendiri, atau ada air netes ke situ dia bakal nyala sendiri wipernya. Dan di sini di kap mesinnya tuh rapih ya, nggak ada bolongan buat atau nggak ada buat semprotan air buat wiper, karena semprotan wipernya itu di bawah sini nih, di bawah kap mesin. Ini rapi banget cuy. Dan di sini jadi kelihatan polos aja gitu, nggak ada aksen-aksen buat semprotan air. Itu rapi banget, gue suka. Yuk kita tarik ke belakang lagi. Di sini spionnya udah pakai sen. Jadi kan di sini udah nggak, di fender nggak ada sennya. Lalu dikasih di sini sennya di spion. Terus chrome-nya dari atas ngelingkar ke belakang sampai ke belakang lagi, sampai ke depan lagi ngelingkarnya. Ini menurut gua chrome-nya ya, itu nggak alay, nggak norak chrome-nya, pas komposisinya. Terus kita ke belakang lagi. Nah di sini door handle-nya udah di chrome ya, tapi gua agak kurang suka ya bentuk door handle-nya, kayak kurang gimana gitu, terlalu besar di sebelah sininya. Atau dibikin rata aja juga jadi manis, tapi balik lagi itu selera ya, ini opini gua. Oh ya, satu lagi gue lupa, di sini ada untuk spakbor ya namanya, atau apalah gue lupa namanya. Ini spakbornya itu udah warna body tuh. Biasanya kalau mobil-mobil lain kan spakbornya dia warnanya hitam ya, doff gitu kan, kayak add-on banget. Nah kalau di sini dia niat banget nih, warna body spakbornya, jadi kita lebih rapi. Oke, yuk kita ke belakang lagi. Di belakang door handle gue sama ya, udah di chrome. Terus ban belakangnya ukurannya dia sama 225/50 ring 17, velgnya sama, warnanya tuh gunmetal gitu ya, agak lucu gitu menurut gua, gunmetal, nggak silver banget. Ini gue suka. Terus di belakangnya di belakangnya ada cakram atau disc brake, jadi untuk pengeremannya ini udah enak ya menurut gua. Cakramnya udah 4, ABS EBD udah ada pasti, untuk pengereman pasti bagus mobil ini. Yuk kita bahas ke bagian belakang dari mobil ini. Oke, sekarang kita bahas dari Honda Accord ini 2011 yang udah facelift yang tentunya ya. Bedanya apa dengan yang pre-facelift? Di sini nih, dia udah ada chrome-nya di sini nih, di bawah lampunya. Dan ini bukan cuma lampu-lampu tempelan doang, kalau malam bisa nyala lampunya. Di bawah bumpernya sini ada sensor parkir, ada 4. Nah, yang gue nggak suka lagi dari bumper belakang dari Honda Accord ini, nih, nggak kayak Odyssey ya. Emang dia kan ada varian dari V6-nya ya. Jadi lubang knalpotnya tuh kalau yang 2,4 dia cuma sebelah doang, sebelah kanan doang. Tapi di sini ada tonjolan gini, ada cekungan. Nggak suka ngeliatnya. Harusnya ada muffler lagi biar kayak Odyssey. Odyssey kan rapi, dia ada 2 tuh yang RB exhaustnya. Tapi kalau ini cuma dikasih 1 doang, agak kurang rapi. Nah, untuk pembukaan bagasinya bisa dari dalam atau dari remote. Nah, remote-nya ini ya. Dia kuncinya jackknife gini, masih kunci biasa, belum keyless, tapi dia udah bisa buat buka bagasi. Nah, bagasinya gini. Sekarang kita bahas bagasinya ya. Bagasinya itu menurut gua ini untuk koper ukuran besar sih muat ya.
untuk kapasitas bagasinya besar sekali nih. Di sini ada tuas buat ngerebahin jok. Jadi bisa ditidurin joknya yang depan. Yang belakang maksudnya, yang di dalam, yang belakang bisa ditidurin joknya. Terus nih gue suka nih rapi. Dia ada tutup cover, ada peredamnya di sini. Brudu-brudu gitu, rapi sih menurut gua. Cuman dia nggak ada lampu. Oh, ada lampu di sini nih. Tapi sini doang satu. Jadi agak kurang terang kalau kita ngambil barang malam-malam. Kita tutup bagasinya. Jadi kalau kalian mau mudik bawa koper besar, ini enak loh, gede kapasitas bagasinya. Ini gua tutup ya. Nah, ini biasa nih kalau plat nomor zaman sekarang kayak gini berisik. Nah, kita bahas kacanya nih. Kacanya udah ada diffugernya. Jadi kalau berembun itu sangat berguna sekali untuk mobil sedan karena dia nggak ada wipernya kan. Nah, wipernya nggak ada, jadi diganti dengan diffuger. Itu sangat ngebantu sekali kalau hujan, apalagi kalau mengembun gitu ya. Itu benar-benar ngebantu sih menurut gua. Oke, kayaknya untuk dari segi eksterior sih menurut gua bentuknya sih gue suka ya, maksudnya ciri khas Honda lah, lekukannya tuh tajam tapi dinamis. Untuk Honda Accord ini sebenarnya dia lebih ke arah elegan ya, bukan ke sporty. Beda dengan Camry, ya kan? Walaupun memang rivalnya head to head sama Camry. Cuman untuk desainnya kenapa sih gue agak kurang suka gitu dibanding Camry. Dia modelnya kayak lebih lebih tua gitu. Untuk anak-anak muda kayaknya agak kurang cocok gitu. Tapi overall oke sih menurut gue. Nah, kalau kalian nonton video ini mau beli mobil ini minornya ya, ada sedikit minusnya, minor kayak gini lah, biasa pemakaian, catnya lecet-lecet. Tapi kalau untuk tabrakan gitu-gitu enggak sih. Banjir juga bebas banjir, bebas tabrak, garansi uang kembali. Yuk, sekarang kita bahas mesinnya dulu, tadi sempat kelewat ya. Come on. Oke, sekarang kita bahas dari bagian mesin Honda Accord ini yang 2011. Mesinnya sama Honda Accord yang pre-facelift dan mesinnya K24. Kalau kalian perhatiin di video Aro Otomotif itu ada banyak mobil yang kita review, mobil yang bermesin K24 karena kami suka K24, tenaganya bagus, enak tenaganya. Nah, basically ini mobilnya sama, mesinnya sama kayak Honda Odyssey ya, K24 juga sama. Ada beberapa perbedaan, contoh kalau yang airbag kemarin dia makanya header, kalau ini udah pakai yang downpipe. Tenaganya masih sama, 180 horsepower, ada stud bar nih di sini. Barnya jadi bikin dia lebih rigid ya, dan ada pengorbanan pasti untuk bantingan agak lebih kaku. Mobil lebih kaku, lebih rigid sih untuk positifnya. Nah, kalau kalian nonton video ini mobil-mobil ini, gue nggak ngada-ngada sih ya, maksudnya ini mesinnya kering ya, overall mesinnya kering, nggak ada masalah. Terus untuk PR sih di mesin udah nggak ada, karena beberapa part udah kita ganti, contoh kayak engine mounting itu kemarin baru kita ganti 1,7an. Ini selang power steering udah pecah karena dia pakai yang KW-KW. Nah, untuk kalian beli selang power steering jangan yang KW-KW. Resikonya kayak gitu nih, jadi pecah, gampang pecah. Mendingan beli yang ori yang agak mahalan dikit, nggak apa-apa. Beda tipis sih harganya, gitu. Ini pakai yang orinya Honda, jadi dia lebih kuat ketahanannya. Lalu di situ di kap mesinnya udah ada hidroliknya. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk nahan begini ya. Kita lepas tangan tanpa ada tongkat yang sihir di sini, udah bisa kebuka, gitu ya. Untuk overhaul dari mesin sih, gue suka sih dari Honda ini, karena mesin yang terbaik menurut gue yang pernah gue gunakan ya, itu K24, irit, tenaganya powerful. Nah, tapi berbeda dengan Honda Odyssey kemarin. Kalau Odyssey kemarin dia transmisinya matic biasa ya. Kalau yang Honda Accord ini udah Triptonic. Nah, jadi lebih fun to drive. Untuk lari-larian enak sih, sumpah. Apalagi dia udah Triptonic. Gue suka sih buat lari-larian mobil ini. Nah, kalau kalian mau beli mobil ini, ganti aki aja nih. 2019 soalnya. Gue nggak tahu matinya kapan ya akinya, tapi 2019. Ganti aja lah, mendingan modal gitu. Dan ini udah bonus servis di Honda. Jadi kalian nggak usah servis lagi ambil mobil ini. Enak sekali kan, kita baik sekali dikasih bonus. Yuk, interior sekarang. Oke, sekarang kita bahas dari interior dari Honda Accord ini yang 2011 yang facelift. Yang pertama kali gue notice dari Honda Accord ini adalah dari setirnya ya. Untuk yang facelift ini malah audio switch steeringnya nggak ada di sini nih, malah dummy. Tapi kalau kita lihat setirnya, di sini udah ada cruise control. Bentuk setirnya mirip sama kayak Honda Odyssey RB3.
Cuman yang bedain kalau Accord ini udah ada Tritonicnya di belakang nih, udah ada pedal shiftnya untuk naikin sebelah kanan, untuk nurunin sebelah kiri. Di sebelah kiri ini tuas wipernya, tapi sini ada untuk pengaturan rain sensornya ya, atau kalau hujan bisa nyala sendiri wipernya di sini sebelah sini. Caranya gimana? Kalau ke atas dia buat miss atau buat 1 kali doang, kita tinggal ke bawahin sekali aja, dia udah auto. Oke, kalau ini bawahnya tuh untuk intermittent ya, atau low speednya lah gitu. Nah, kita pasangnya di autonya aja ya, karena sayang-sayang ada fitur itu kita nggak pakai. Oke, di sini untuk fitur udah lumayan cukup agak sedikit lengkap. Di sini ada stability control, tapi di sebelahnya ada 2 dummy button. Yang dimana 2 dummy button itu adalah biasanya ya di Honda Odyssey itu ada eco mode-nya, tapi ini nggak ada eco mode-nya. Sayangnya itu, kenapa nggak ada eco mode-nya ya, padahal cc-nya 2,4. Tapi walaupun dia nggak ada eco mode-nya, untuk konsumsi bahan bakar itu cukup relatif irit ya menurut gua pribadi. Nah, kita bahas nih dari sun visor-nya. Di sini ada vanity mirror-nya, tapi nggak ada lampunya. Why Honda? Kenapa nggak dikasih lampu? Kan penting ya kalau kita ngaca, apalagi lu bawa pacar ya. Bawa pacar malam-malam, lu ajak jalan-jalan malam-malam. Terus cewek lu ngaca. Cewek lu ngaca, lah kok nggak ada kaca, nggak ada lampunya gitu. Ntar cewek lu dandannya belepotan ya. Terus di sini ada lampu, tapi masih yang bohlam biasa, belum LED. Di sini ada untuk penyimpanan kacamata ya biasanya ya. Ntar aku rapin dulu. Oke. Nah, ini bentuk spionnya tuh menipu ya. Gua kira ini autochromatic, tapi enggak. Ini masih daylight view. Jadi tuasnya di belakang. Jadi sengaja diumpetin sama dia, sama Honda. Gue bahas tuas transmisinya dulu. Ini tuas transmisinya lucu loh, kecil gitu loh. Di sebelah kirinya ada untuk pengaturan kerainya, karena kerainya udah elektrik. Jadi tinggal kita pencet, nanti kerainya naik sendiri atau turun sendiri. Dan kelebihannya, walaupun kerai kita naikin kerainya, terus kita mau mundur, nah dia bakalan turun sendiri kerainya. Itu detail yang menurut gue menarik sih gitu ya. Di sini ada ruang penyimpanan tertutup 2 biji. Nah, di sini ada untuk soket lighter. Sini masih ada pemantik rokoknya nih. Gue suka nih mobil-mobil yang ada pemantik rokoknya, nggak kayak mobil sekarang pelit. Karena gue ngerokok. Dan di sini ada armrest. Armrestnya itu udah bisa adjustable kayak gini. Ini lucu banget coy. Kenapa gue bilang lucu? Dia tangan kita bisa benar-benar relax kalau lagi nyetir. Bisa nyampe ke tuas transmisi. Karena kan kalau biasa kalau armrest doang segini lah umpamanya, dia kayak nanggung banget gitu untuk tangan yang lebih panjang kayak gua. Kalau tangannya panjang kayak gua lebih relax posisinya. Di sini ada ruangan penyimpanan, di sini harusnya ada cup holdernya, tapi di sini nggak tahu kenapa nggak ada, patah gitu ya. Terus di sini ada ruangan penyimpanan, tapi di sini ada apa ya? Jadi ada 2 layer gitu. Satu bisa kita lepas, dan di sini dalam banget coy. Lo mau ngumpetin apa sini juga bisa nih. Nah, di dasarnya itu ada bahan bludru, jadi nggak berisik kalau kita naruh barang. Di sini ada power outlet nih, dan di sini ada soket untuk USB. Kita bahas dari head unit Honda Accord ini ya. Kita kontak on dulu aja ya. Jadi gini. Ini adalah layar display dari head unitnya, tapi gue kirain bentuknya canggih ya, maksudnya kayak informasi konsumsi bahan bakar, terus bensin gitu-gitu. Gue kirain di sini, ternyata ini cuman head unit. Head unit itu masih CD ya, belum ada Bluetooth-nya. Dia ada CD changernya, ada 6 buah CD yang bisa lo masukin. Tapi gimana ya, untuk zaman sekarang kayaknya orang agak jarang pakai CD ya gitu. Orang kebanyakan pakai USB atau pakai Bluetooth. Bisa nyambung ke platform musik gitu kan di gadget kalian. Tapi di sini sayang masih pakai yang biasa, yang pakai CD doang gitu. Dan kalau kita ganti head unit pun jadi kelihatan agak jelek, nggak kelihatan original gitu. Bentuknya udah menyatu dengan dashboard bentuknya. Kayaknya agak susah untuk diganti gitu. Tapi mungkin di luar sana banyak yang jual-jual ya. Untuk pengaturan AC, dia udah auto climate, dual zone kanan kiri ya. Untuk yang di belakang itu dia nggak ada pengaturan sendiri, dia ngikut dari depan. Untuk jok sebelah kiri dia udah elektrik ya. Karena biasa yang duduk di belakang ini kan pejabat atau orang-orang penting ya gitu. Jadi joknya udah elektrik. Tapi kenapa sayangnya di sini nggak ada kayak Camry nih, pengaturan kursinya untuk maju mundur gitu. Jadi kalau ada perintah dari bos lo di belakang, lo supir gitu ya, majuin kursi depannya dong, repot kayak begini dulu. Kenapa nggak dibikin kayak Camry di sini?
Tapi tenang, joknya dia udah ada airbagnya di sini, kanan kiri set airbagnya. Jadi total airbagnya 1, 2, 3, 4 doang. Di belakang nggak ada airbag dan nggak ada curtain airbag kayak di Honda Odyssey. Tapi nggak apa-apa, mobilnya nyaman. Nah, untuk tuas handbrake-nya dia masih yang konvensional ya, belum yang diinjak. Biasanya kalau Honda kan diinjak ya. Nah, ini handbrake-nya benar-benar handbrake. Gue suka yang kayak gini, jadi lebih maco gitu teman-teman. Nah, untuk bahan dashboard ya, door trimnya yang di sini soft touch, di bawahnya soft touch, sini soft touch, dan sini hard plastik. Nah, penyakitnya Accord nih sini sering kusam nih, karena sering banyak nempel tangan ya. Jadi ini agak sedikit kusam, tapi nggak apa-apa, itu wajar karena kemakan waktu. Dan kalau kita lihat nih di speedometernya, oke, gue suka speedometernya. Tapi kenapa di sini informasinya tuh cuman trip A, trip B, odometer sama Celsius doang. Kenapa dia nggak ada sekalian itu dipasangin rata-rata BBM gitu kan? Itu berfungsi banget ya. Padahal tahun 2011 loh dia. Mobilnya tergolong muda gitu, tapi kenapa miskin fitur gitu. Nah, di dashboard di depan sini nih ada untuk sensor dari lampu. Jadi dia udah otomatis juga lampunya ya. Kalau masuk ke jalanan gelap dia otomatis menyala, teman-teman. Di sini control boxnya dia udah soft opening. Jadi nggak kuprak-kuprak kalau lo buka. Honda Accord ini agak berbeda dengan Honda Camry. Menurut gua Honda Accord ini habitatnya lebih ke driver oriented atau lebih memanjakan si pengemudi gitu ya, dibandingkan dengan Camry. Kalau Camry lebih cocok lo duduk di belakang kalau pakai Camry. Kenapa? Karena ini untuk rasa mengemudinya fun to drive banget cuy, sumpah. Ini gue agak surprisingly sih bawa mobil ini. Jadi ini termasuk golongan big sedan ya, sedan besar di Honda ini. Tapi gue ngerasa kayak bawa mobil apa ya, kayak bawa mobil compact gitu, nggak kayak bawa mobil full size gitu. Ini gue suka banget bawa mobil ini. Terus dibandingin gue duduk di belakang, gue lebih suka nyetir gitu, karena enak banget nyetirnya. Untuk pengaturan joknya, untuk pengemudi dia udah ada joknya udah elektrik ya, udah naik turunnya udah elektrik, maju mundurnya udah elektrik. Untuk pengaturan sandaran kursinya udah elektrik. Dan di Honda Accord ini berbeda dengan Honda Odyssey. Kalau di Odyssey joknya ada dummy. Nah, dummy-nya ini keisi sama lumbar support. Tuh. Jadi apa ya? Buat punggung sih, tatakan punggung gitu. Dia bisa diatur maju mundurnya. Mau lebih kempos atau lebih maju ya. Itu selera, tergantung selera kalian. Untuk varian V6-nya dia kalau nggak salah ada sunroof-nya ya. Gue belum pernah lihat sih. Belum pernah masuk dari mobil yang varian V6-nya. Menurut gue tuh fiturnya agak lebih lengkap lah daripada yang ini. Dah, apalagi yang mau gue bahas ya? Oh ya, sebelah sini dia sedan ya, karena dia sedan ada pembukaan bagasi di sebelah sini, ditarik untuk dibuka, untuk didorong itu pembukaan bensin. Di depan lagi untuk pembukaan kap mesin. Setirnya itu udah tilt, udah teleskopik, jadi bisa kita naik atau maju mundurnya, bisa disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Jadi benar-benar posisinya bisa lebih jauh gitu, tangannya nggak kejauhan, kakinya nggak kejauhan gitu ya. Kadang kalau yang nggak ada tilt sama teleskopiknya, kadang suka apa ya, setirnya udah pas tapi kakinya terlalu dekat gitu. Kalau ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Ini gue rekomendasi kalau lu suka buat nyetir sih mobilnya dibanding lu supirin di belakang gitu. Nanti gue bakal bahas juga sih di part 2 kenapa alasan gue lebih suka nyetir sendiri mobil ini daripada gue disetirin gitu. Nanti bakal ada di part 2. Jadi untuk di bagian depan ini atau di balik kemudi ini kayaknya udah cukup gue bahasnya. Oh ya, sama satu lagi, dia di pintu ada lampu ya. Jadi kayak welcome light mungkin ya. Jadi kalau di kegelapan jadi bisa lebih kelihatan kaki lo. Nggak nginjak itu tuh, nginjak body. Kadang-kadang kalau orang, apalagi terutama pacar kalian, suka naik sembarangan, suka nginjak-nginjak body bagian itu, kan sebel ya gitu. Udah nggak apa-apa. Maafin aja lah, maklumin. Sempet kelewat tadi, sorry ya. Ini power window-nya tuh lucu sih menurut gue. Biasanya kalau mobil Toyota gitu ya, dia all auto gitu. Tapi kalau Honda Accord ini, kenapa auto cuma depan kanan kiri doang? Yang belakangnya nggak dibikin all auto gitu. Ini kelebihan dan kekurangan sih menurut gue. Untuk kita parkir sih enak, fleksibel ya. Kita bisa naik turunin power window-nya. Tapi untuk
fitur kenapa nggak dibikin all auto aja gitu teman-teman. Spionnya udah retract ya, tapi belum auto retract. Yuk kita ke belakang deh sekarang. Oke, sekarang kita udah di bagian belakang dari Honda Accord ini. Surprisingly-nya untuk posisi duduknya sih gue suka nih ya, nggak terlalu tegak. Untuk posisi duduknya nggak terlalu tegak, kita bisa lebih santai lagi duduknya. Dan untuk legroomnya dia lega nih. Di depan ini posisi duduk gue nih, tinggi gue sampai 77 sekitar segitu, tapi masih sisa legroom yang banyak nih. Terus kaki bisa kita masukin ke bawah jok, ke kolong jok. Jadi lebih lega duduk ini, enak banget duduknya, lega. Karena dia kan emang bener big sedan ya, jadi ukuran dimensi mobilnya lebih panjang. Jadi wajar lah dia lega gitu, tapi nggak kalah lega sama Camry gitu. Dan di sini armrest sebelah kanan, ada power window, aksennya sama ya di sini. Layaknya Honda biasa nih, Honda suka banyak yang pudar di sini nih. Untuk warna door trimnya. Tapi untuk bahan door trimnya nih, di sini soft touch, kulit ya, soft touch lah. Ini soft touch, tapi ini plastik. Dan yang gue suka juga di belakang sini ada asbaknya, ada asbak. Jadi untuk kalian yang suka ngerokok bisa merokok di belakang sini. Ada asbaknya, nggak perlu buang-buang keluar jendela, itu berbahaya, bisa kena mata. Terus ada ruangan penyimpanan terbuka. Ini bisa buat taruh botol kayaknya. Iya, bisa buat taruh botol. Penumpang baris tengah juga bisa duduk sini, tapi seat beltnya cuma 2 titik, nggak 3 titik seat beltnya, tapi it's okay. 3 titik cuy. Iya 3 titik seat belt, gue kira 2 titik, sorry. Ini sebenarnya 2 titik ya untuk bagian, 3 titik ya untuk bagian tengah. Terus di sini ada akomodasi armrest. Armrestnya tuh nggak nanggung ya, tebel ya. Biasanya kalau mobil-mobil biasa kalau ada armrestnya tuh kecil, cuma buat satu tangan doang. Jadi kalau lo bawa pacar, lo bawa pasangan, bawa istri gitu di sini, jadi nggak rebutan tangan, nggak geser-geseran gini. Ini lega armrestnya, nggak ada alasan buat untuk berbagi di sini. Terus di belakang ada untuk akomodasi ke bagasi yang bisa dikunci juga ya. Nah itu, atau kayak bawa barang panjang ya, atau kayak lo bawa gipsum misalnya, atau lo bawa pedang, lo bisa nembusin di sini nih. Lo buka aja, bisa nembus barang ke depan. Oke sih menurut gua. Dan menarik lagi di armrest ini nggak cuman armrest. Kalau kita buka di sini ada ruangan penyimpanan. Mungkin untuk menyimpan handphone di sini bisa. Dan ini gue suka banget nih, ada audio switch steeringnya di sini. Biasanya kalau di mobil-mobil mahal ya ada audio switch steeringnya, tapi kalau sini ada. Emang mahal sih waktu dia baru emang mahal sih Accord, tapi sini udah ada audio switch steeringnya. Tapi kenapa di sini ada audio switch steeringnya, di depan nggak ada di setir? Itu sangat disayangkan teman-teman. Ya, menurut gua. Di sini ada lampu baca, tapi lampunya standar ya, halogen biasa. Maksudnya yang kuning, bukan yang LED. Di sini ada hand grip, ada hook buat baju juga di sini, gantungan baju. Overall di sini nggak kalah nyaman juga sama Camry, tapi lebih mendominasi ke driver gue pribadi ya, opini gue pribadi. Di belakang ada cray otomatis, bisa kita nyalain di situ, jadi bukan yang ditariknya manual, dia udah pakai elektrik, maksud gue bukan otomatis ya, udah elektrik. Di belakangnya ada 2 buah speaker. Ya untuk kalian yang mobil-mobil ini atau berminat dengan mobil ini, interior sih boleh gue akuin ini sedikit rapi ya, bukan sedikit rapi, rapi. Tapi ada beberapa kayak door trimnya tuh udah pudar. Itu hal yang sangat wajar dan lumrah gitu. Kalau kalian mau door trim yang sempurna, beli baru. Ini mobil udah pakai sampai 77 km, sekitar 74.000 kalau nggak salah ya kilometernya. Jadi wajar lah banyak part-part yang udah banyak yang kusam gitu. Ini tinggal tinggal di salon interiornya, karena gue mager nyalonnya gitu, nggak ada waktu. Gitu teman-teman ya. Oke, kita ke kesimpulannya aja yuk, kita keluar ya dari mobil ini. Oke, sekarang kita ke bagian closing dari Honda Accord ini dari 11. Sebelum gue mau ke bagian closing, gue mau nunjukin nih, ini remote-nya kayak gini dari Honda Accord ini. Dan seperti Honda-Honda lainnya ada fitur untuk menurunkan kacanya, button-buttonnya. Contoh kayak gini. Kita unlock dulu pintunya, lalu kita tekan lama unlocknya. Ini bakal nurun sendiri button-buttonnya. Gitu.
Itu secret fitur mungkin ya, jadi nggak banyak orang yang tahu mungkin, tapi ada juga orang yang tahu, nggak masalah. Berarti Anda bagus, keren. Sekarang kita ke bagian kesimpulan dari Honda Accord ini. Jadi menurut gue pribadi, opini gue pribadi ya, mobilnya lebih cocok buat kita nyetir sendiri dibanding kita buat setirin ya. Dan harganya ini udah di bawah 200 juta. Kebetulan unit di samping gue yang mau gue jual ini 170 gue buka harganya gitu. Untuk kondisinya bagus, catnya original, cuman minornya ya baret-baret aja pemakaian ya, nama juga wajar pemakaian. Pajak bulan 12. Nah, kita kesimpulan dari secara keseluruhannya dari Honda Accord ini. Dia bentuknya menurut gue pribadi ya, dia lebih ke arah elegan gitu. Kalau anak muda pengennya kan lebih sporty. Itu menurut gue Camry lebih menang dari Honda Accord ini untuk masalah tampilan ya. Karena nggak semua orang suka tampilan dari Honda Accord ini. Tapi kalau buat kalian suka yang elegan, apalagi kalau kamu main stance nih, kalian mau ganti velg, kalian mau pendekin, pasang Airsus atau mau pakai statik, ini cakep. Udah banyak kok yang modifikasi mobil Honda Accord ini. Jadi kalau kalian pengen punya mobil sedan mewah yang ukurannya besar, yang full size dan Jepangan, untuk perawatan dia nggak terlalu ribet ya. Untungnya Honda Accord ini, asal kalian servisnya di Honda itu aman semua spare partnya, karena tergolong masih mobil muda gitu. Dan kalau kalian mau buat bawa keluarga gitu, ini mobilnya masih enak kok, nggak terlalu apa ya, kalau bahasanya nggak terlalu sumpek gitu di interiornya. Karena kalau di sedan yang lebih kecil dari ini ukurannya agak sedikit sumpek, contoh kayak City gitu, itu agak sedikit sumpek interiornya kalau buat bawa 4 penumpang. Tapi kalau ini karena kabinnya luas, jadi nyaman menurut gue. Itu aja sih teman-teman. Kalau kalian berminat untuk beli mobil ini, silakan follow Instagram Otomotif atau DM aja Instagram Otomotif. Nanti tanya aja harganya berapa. Karena gue buka harga itu 170, tapi masih nego ya teman-teman ya. Bebas kan nego mau berapa gitu. Kalau harga terbaik gue jual gitu. Karena kondisinya menurut gue ini, aduh, cakep kondisinya cuy. Nggak dijual bukan karena rusak gitu. Kondisinya cakep gitu. Jadi kalau kalian beli mobil ini udah diservis mobilnya, terus banyak spare part yang udah gue ganti, kayak engine mounting, terus selang-selang power steering itu udah getas gue ganti, bocor ya, daripada bocornya makin parah, mendingan gue ganti semuanya. Karena gue nggak mau ganti cuma 1 biji aja, nggak mau ganti 1 biji, mendingan gue ganti 4-4-nya, walaupun yang 1 doang yang bocor, mendingan gue ganti 4 sekalian gitu teman-teman ya. Kita sih kesimpulan dari gue. Sekali lagi nih ya, kalau kalian, gue tekanin, kalau kalian mau duduk di belakang dengan nyaman, dengan proper, yang agak sedikit proper ya, lebih proper dari ini ya Toyota Camry. Tapi untuk kalian suka nyetir sendiri gitu, kalian sering pergi-pergi jauh dalam kota untuk harian, Honda Accord pilihannya ini terbaik, K24 terbaik. Nah gitu aja dari gua. Mohon maaf ya pada salah-salah kata. Sekarang masih pandemi, PPKM terus diperpanjang, jadi ya stay at home aja lah. Kita berdoa semoga semuanya bisa kembali normal dan pulih ya teman-teman. Sip, thank you. Di sini harus ada cup holdernya. Ada cup holder. Di sini harusnya ada cup holder. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat follow Instagram Otomotif dan tungguin semua video-video keren nanti yang lagi akan datang ya. Thank you.